Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Kalian pasti itu selalu melihat teman-teman kita yang masih aktif di YouTube. Kalian tuh perhatikan, maksudnya kalian harus memperhatikan bagaimana teman kita selalu rajin upload. Mereka yang rajin, mereka yang konsisten. Itu kan ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, yang saya maksud adalah kalau memang kita ini sudah bertahun-tahun tidak menghasilkan, itu jangan menjadi beban. Kita fokuskan kepada pekerjaan yang nyata. Bukan karena terus menakdirkan, bukan. Ya namanya usaha perjuangan itu ada masanya. Mungkin kalau ngonten itu ya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Masa orang ngonten 5 tahun tidak menghasilkan itu untuk apa kan gitu. Masa yang namanya hobi itu kan hanya ngupload video itu rasanya tidak mungkin, terutama pasti ya nyari uang. Kecuali kalau hanya penikmat itu bisa bertahun-tahun nonton YouTube. Tapi kalau sebagai pelaku konten kreator, bagaimana membuat video, bagaimana bisa dinikmati, itu pasti kan ujungnya nyari uang. Nah, kalau di YouTube tidak mendapatkan uang, otomatis kan harus dievaluasi karena tidak memenuhi kebutuhan kan begitu. Makanya ini perlu diamati, juga perlu dipikirkan. Jangan kok wah bangun voice YouTube terus pusing, terus putus asa dan sebagainya. Makanya dari awal itu kan banyak suhu kita mengatakan bahwa menjadi pemula itu ya sambil kerja, sambil karena belum menghasilkan ya sambil kerja kan gitu. Kalau jadi konten kreator langsung tiba-tiba menghasilkan, baru ngonten sebulan langsung puluhan juta, jutaan, atau setahun 2 tahun langsung puluhan. Nah ini sangat tidak mungkin, kecuali itu memang kontennya viral. Nah, pembelajaran semacam ini juga penting. Saya sendiri kan juga termasuk konten kreator yang memang akun saya ini kurang ini karena saya sendiri itu banyak pembelajaran. Memang ya awalnya nol. Saya tuh ya awalnya tidak tahu dunia ranah konten kreator. Tapi setelah saya pelajari, saya mencoba riset dan sebagainya, bahkan mengorbankan channel saya sendiri ini untuk riset. Artinya mencoba reupload, mencoba hal-hal yang dilarang oleh YouTube. Ternyata juga pelanggarnya semacam ini. Dan saya alhamdulillah ya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri, mengatasi akun saya sendiri. Artinya saya mengorbankan channel demi untuk belajar. Kecuali kalau memang sudah awalnya sudah ahli bikin konten, mungkin enggak perlu riset karena sudah ahli. Nah, kalau saya kan memang baru belajar, mah ya penuh. Ya karena supaya kita ini puas dengan apa sih sebenarnya konten kreator. Yang dulu kita hanya penikmat menonton, sekarang menjadi pelaku membuat video yang akan ditonton. Nah, dari sinilah saya juga mulai belajar. Oh ternyata konten kreator itu harus memang videonya itu harus berkualitas. Dari segi gambar, segi narasi, dari segi sebuah niche. Ini juga harus berkualitas. Tetapi target untuk views itu terkadang bukan sebuah kualitas, itu artinya narasi itu misalkan kayak narasi mengandung pahala atau agama, enggak gitu maksudnya. Maksudnya yang dibilang kualitas itu biasanya yang lebih cenderung itu ke gambar, ukuran. Walaupun narasi itu dibangun ya kayak vlogging, itu kan narasinya apa? Kan narasinya cuma menjelaskan di mana lokasi dan begitu saja. Ya, jadi aku rasa yang namanya kualitas itu adalah ukuran video dan pengambilan gambar itu harus bening dan eh, deskripsi, maksudnya judul dan hashtag itu harus juga dipakai. Semua harus keseluruhannya dipakai agar memang menjadi konsep yang benar gitu loh. Makanya kalian kalau melihat di YouTube itu kan banyak wong konten kayak gitu kok ya viral ya. Konten kayak biasa kok ya rame. Ya karena apa? Pengambilannya bagus. Walaupun sebuah isi yang disampaikan tuh terkadang ya tidak penting-penting amat gitu loh. Tapi ya kenapa rame? Yaitu mungkin pengambilan videonya itu bagus. Kalau pengambilan video itu lebar, itu bisa ditonton di ukuran yang besar. Contohnya di layar televisi, di layar lebar itu kalau ukurannya besar bisa.
Tapi kalau kita membuat video itu ukurannya sangat kecil, maka ya sulit untuk direkomendasikan dan sulit untuk diangkat ke beranda. Makanya kualitas itu kalau menurut saya pribadi ya, kalau kalian berbeda ya nggak apa-apa. Namanya aja juga di konten kreator nggak ada bisa mengklaim ini yang benar ini yang salah, hanya kira-kira kan. Kalau menurut saya itu yang kualitas itu artinya pengambilan. Kalau narasi itu ya seadanya saja, yang penting pengambilan gambar, pembuatan judul dan mengkaitkan dengan kata kuncinya itu harus dipaskan. Itu kalau menurut saya. Kalau kalian berbeda ya kalian boleh berbagi, karena akun saya ini akun berbagi. Kalian boleh di komentar itu, oh pengalaman saya gini bang, bangun channel begini bang, untuk mendapatkan dolar begini, boleh. Karena semua kreator itu kan saling support, saling dukung, bukan saling musuhan, bukan saling menghina atau bagaimana. Trik dan tip itu boleh berbeda-beda, karena jalan sukses membangun sebuah akun itu berbeda-beda. Ada yang sukses mungkin ada yang istilahnya upload video ya kan, ada istilah membangun SEO dan sebagainya. Jadi kan banyak, jadi jangan menyalahkan, semua itu jalannya masing-masing. Ya kalau kita nggak mau pakai upload video atau hanya upload video ya monggo, yang penting intinya berbagi pengalaman gitu loh. Dari sini itu kita mungkin sudah mulai paham bahwa kita ini juga sama kayak gitu. Karena di konten kreator itu kan sekarang juga banyak pemula yang model begini, itu kan banyak, yang tumbang juga banyak, yang bangkit lagi juga banyak sekali yang di ini. Nah, apa bang? Banyak sekali gitu. Dan akhirnya ya sudah, akhirnya kita ini yang penting itu bisa mengamati, sebenarnya konten kreator itu cukup mengamati, nonton video orang, video yang sudah berkembang itu ditonton, coba bagaimana mereka bagaimana mereka itu menciptakan konten, membuat dan uploadnya gitu. Karena kita ini terkadang walaupun ngerti kan nggak dijalankan. Kita ini kadang seenaknya, wah yang penting upload lah, yang penting bikin video lah, yang penting saling kunjung dan sebagainya, tidak melakukan tahap-tahap. Seperti itu. Kalau saya itu kan, saya lambat akun ini tuh karena saya untuk bahan pembelajaran. Memang saya niatkan, saya belum menghasilkan itu ndak apa-apa